Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Ya, hari ini kita masuk dalam pembelajaran kelas 8 SMP Immanuel Batu. Kita akan belajar tentang bab 2 yang waktu kemarin, minggu lalu, Ibu minta kalian meringkas. Ya, tujuan Ibu supaya setidaknya dengan kalian meringkas, kalian membaca dan ada yang kalian pahami. Nah, minggu ini Ibu akan mencoba menjelaskan apa yang sudah kalian ringkas dan kalian baca, supaya menolong apabila ada yang tidak kalian ketahui, supaya penjelasan Ibu ini bisa menolong kalian. Ya, Ibu membuat rekaman ini supaya kalian juga bisa tersimpan dan bisa dipelajari sewaktu-waktu. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk terus ada, terus sehat, terus dapat menikmati anugerah Tuhan. Kami akan belajar, Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Hari ini kita masuk di dalam bab 2, yaitu hidup berpengharapan. Apa itu hidup berpengharapan? Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ini masih dalam KD yang pertama, memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan, menyajikan karya yang berkaitan dengan cara hidup beriman dan berpengharapan dalam bentuk tindakan nyata. Jadi masih dalam KD yang pertama. Ada di dalam Alkitab, di dalam 2 Korintus 4 ayat 8, berbunyi, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Apa ini maksudnya? Ini adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi menggambarkan bahwa ketika melayani, walaupun banyak hal yang terjadi, tetap Paulus memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus, sehingga dia terus melakukan pelayanannya, walaupun terkadang nyawanya yang terancam, tetapi Paulus terus melayani dan tidak putus asa. Ada sebuah kisah anak-anak, apabila kalian membuka di dalam buku kalian, buku paket kalian, itu ada sebuah kisah di kota Tagaste, Afrika Utara. Tinggallah seorang keluarga dengan 3 anaknya. Ada sang ibu bernama Monica. Sang ibu ini adalah seorang Kristen yang taat. Dia menikah dengan Bapak Patrisius, seorang pejabat tinggi di pemerintahan yang membenci kekristenan. Jadi ibunya ini adalah orang yang taat, suaminya ini adalah orang yang membenci kekristenan. Tak segan-segan ia terus mencemooh istrinya bila hendak mengajarkan iman Kristen kepada anak-anaknya. Di bawah pengaruh yang buruk, sang ayah, anak sulungnya hidup dengan pesta pora, poya-poya, dan pergaulan bebas. Walaupun sang ibu menasehatinya, dia tetap membandel. Melihat perilaku anaknya yang sulung, Monica ini merasa sedih. Segala cara sudah ia coba menyadarkan anak sulungnya. Namun Monica selalu gagal. Tapi dia tidak putus asa. Dia terus berdoa bagi anak dan suaminya. Kiranya Tuhan yang Maha Baik dan Maha Pengasih melindungi dan membimbing suami dan putraku ke jalan yang benar dan dikehendakinya. Dia terus berdoa, dia terus setia berdoa. Suatu hari suaminya sakit keras, dan sebelum suaminya meninggal, suaminya bertobat. Dia berubah. Tapi sayangnya pertobatan suaminya itu
tidak membuat anaknya yang tua juga berubah. Hingga suatu saat sang anak memutuskan untuk meninggalkan ibunya pergi ke Italia. Ia begitu sedih harus berpisah dari anaknya, apalagi di usianya yang ke-29 tahun anaknya belum berubah. Tapi Monica ini, si ibu ini tidak kehilangan pengharapan. Dia terus mendoakan anaknya. Dia terus berharap bahwa suatu saat anaknya pasti akan berubah. Saat itu pun tiba, ketika anaknya di Italia, tepatnya di kota Milan, sang anak bertemu dengan Uskup Ambrosius yang kemudian membimbingnya secara pribadi. Akhirnya tepat pada tanggal 24 April 387 doa Monica yang dinaikkan lebih dari 20 tahun akhirnya terjawab. Hari itu anaknya memberi diri untuk dibaptis, memutuskan hidup baru dan bertobat untuk kemudian meninggalkan dosa-dosa. 7 bulan kemudian sang anak kembali ke Afrika Utara dan menjadi uskup di Hippo pada usia 41 tahun. Sang anak adalah ketika ibunya berdoa terus menerus berdoa, sang anak adalah Santo Agustinus yang kemudian dikenal sebagai seorang bapak gereja yang disegani dan dihormati, seseorang yang kemudian sangat berpengaruh dalam sejarah gereja. Terima kasih kepada Ibu Monica yang tidak pernah kehilangan pengharapan dan tak sekalipun putus asa untuk mendoakan anaknya. Pengharapan yang mengubah hal yang sebelumnya mustahil menjadi kenyataan. Jadi kisah ini luar biasa anak-anak. Doa seorang ibu dapat mengubah perilaku anaknya yang mungkin secara manusiawi tidak bisa diubah. Tapi karena Ibu Monica ini berdoa terus-menerus, akhirnya anaknya dapat berubah. Anak-anak, waktu Salomo mati, kerajaan Israel terpecah ya. Menjadi kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan terpecah. Sebagian dipimpin oleh anaknya, sebagian lagi dipimpin oleh orang lain. Lalu setelah kerajaan itu terpecah, tidak lama kemudian Israel hidup dalam penjajahan bangsa lain. Sekitar 500 tahun bangsa Israel hidup dalam penjajahan. Kehidupan sulit, perekonomian kacau, keamanan buruk. Dalam keadaan seperti ini, Israel terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, mereka yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Jadi mereka tahu bahwa Mesias itu akan datang, akan memulihkan kehidupan mereka, karena itu tercatat di dalam Perjanjian Lama. Tetapi karena kondisi yang membuat mereka harus mengalami pembuangan, ada satu kelompok yang sudah kehilangan harapan dan kepercayaan terhadap janji Allah. Namun ada kelompok yang lain, mereka yang masih percaya bahwa janji Allah dan tetap berpengharapan akan datangnya Sang Mesias yang akan membebaskan mereka dari tangan penjajah. Jadi 2 kelompok ini akhirnya terbentuk. Ada satu kelompok yang masih tetap percaya bahwa Mesias pasti akan datang. Bagi bangsa Yahudi, Mesias adalah tokoh yang dinanti-nanti sebagai penyelamat bangsa Yahudi yang akan membawa kebebasan dari penjajah. Bagi mereka, kedatangan Mesias akan terjadi pada waktu yang tidak terlalu alam lagi. Jadi Mesias itu akan datang dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi.
Salah satu orang yang masuk dalam kelompok kedua adalah Simeon. Simeon ini, Lukas menyebutkan Simeon ini seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Jadi seorang yang setia beribadah, setia berdoa, yang selalu menantikan penghiburan bagi Israel, yaitu Mesias itu tadi. Terus beribadah kepada Tuhan, berdoa, menyembah, melayani Tuhan di bait Allah. Itu yang dilakukan oleh Simeon. Kepercayaan yang terus dipegang dan dipeliharanya sampai masa tuanya. Jadi Simeon tetap mempunyai pengharapan bahwa Mesias itu benar-benar akan datang. Itu dipegangnya, dipercayanya sampai pada masa tuanya. Dan pengharapan Simeon ini tidak sia-sia, anak-anak. Ketika ke bait Allah, ia bertemu dengan Yusuf dan Maria yang sedang membawa bayi Yesus. Sesuatu yang dinanti oleh Simeon akhirnya benar-benar terjadi. Jadi walaupun usianya sudah tua, dia belum mati sebelum dia dapat melihat Mesias ini. Pengharapan itu adalah keyakinan pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Jadi pengharapan itu satu keyakinan bahwa hal-hal yang baik itu pasti akan terjadi dalam waktu cepat ataupun dalam waktu yang lambat. Lalu Simeon di dalam Lukas 2 dicatat berkata, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Jadi artinya bahwa ketika Simeon sudah melihat Mesias, ya sudah, dia kalaupun Tuhan akan panggil, dia akan pergi dengan damai sejahtera. Karena apa? Dia sudah melihat apa yang menjadi pengharapan dia, apa yang dia percayai, itu dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri. Itu anak-anak hidup berpengharapan. Nah, hari ini tugasnya adalah yang pertama adalah tugas dari ATV, yaitu menonton ATV dan membuat doa permohonan diampuni dan mengampuni. Waktu kelas 7, kalian sudah ibu tugaskan untuk membuat ini. Dan kalian dapat membuat lagi. Yang sudah mengirim, sudah cukup itu saja. Yang hari Senin, Selasa sudah mengirim tugas ATV. Tinggal ditambah tugas yang kedua, yaitu paket halaman 13 bagian D. Mengamati secara jeli dan sebutkan masing-masing 5. Itu halaman 13 ya. Ciri hidup berpengharapan dan ciri orang hidup tidak berpengharapan. Coba kalian pikirkan masing-masing 5, kira-kira orang yang hidup berpengharapan itu seperti apa dan orang yang hidupnya tidak berpengharapan itu seperti apa. Kalian mencari masing-masing 5 dan kalian kirimkan tugasnya seperti biasa ke IG atau ke Telegram ya, supaya tersimpan tugas-tugas yang kalian kirimkan. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk materi pagi hari ini tentang hidup berpengharapan. Biarlah kami tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak yang masih belajar di rumah masing-masing, sertai mereka sehingga mereka dapat terus ada di dalam jalan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.